Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat.
Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Hooray! Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa, aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Mari kita coba yang pertama. Ini waffle-nya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya.
Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Tantangan memasak dari Rapapa. Aku mau donat. Come on. Tidak masalah. Nenek akan memasak semuanya untukmu, sayangku. Ya, itu mudah. Oh, Nenek, kapan kamu punya waktu untuk menguleni adonan? Dan aku punya cetakan khusus untuk memotongnya dari adonan. Dan untuk menggoreng, aku akan mengambil lebih banyak minyak itu. Jadi donat akan juicy di dalam dan garing di luar. Semuanya pasti akan jadi sempurna. Ya, sekarang aku bisa mulai menggoreng. Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan di sana. Apa yang sulit? Ambil cetakan dan memotongnya dari adonan. Itu dia, berhasil. Jen, sayang, berhenti. Kamu bikin aku takut. Dan sekarang aku bisa menuangkan minyaknya. Tidak perlu sedikit, kamu harus menuang semuanya. Oh, sepertinya semua berjalan dengan baik. Dan masukkan donatnya. Oh, apa yang terjadi? Tolong, selamatkan aku. Ada banyak asap. Dapur bukanlah tempat untuk anak-anak. Oh, tolong, apa yang terjadi? Aku pasti bisa menangani ini. Oh, ambil ini. Ya, tentunya aku harus mematikan kompornya. Ini berlebihan. Ya, semua jadi berantakan dan tidak akan ada yang berhasil. Aku harus mengambil apa yang ada. Jen, kamu bikin aku takut. Apa yang sulit? Aku tidak mengerti. Punyaku sudah hampir siap. Donatnya enak dan empuk. Sebagai isian, aku akan menambahkan saus stroberi. Dan sekarang aku harus mencelupkan donat ke dalam lapisan gula. Lalu kamu tambahkan taburan manis. Dan donat selesai. Oh, ternyata itu bagus juga. Nenek tidak akan bisa melakukannya dengan indah. Tapi siapa bilang itu tidak enak? Aku tahu rahasia donat yang enak, yaitu gula bubuk di atasnya. Sederhana dan enak. Awesome. Tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak ada lagi produk yang tersisa, kecuali keju ini. Sepertinya aku punya ide. Kejunya lengket seperti adonan. Jadi aku bisa membuat donat keju dari itu. Lalu aku akan menambahkan taburan remah ke dalamnya. Ambil ini. Apa yang terjadi? Gempa bumi? Tidak, itu cucumu yang bermain-main. Tenang, aku tidak bermain-main, tapi aku memasak untuk Gloria. Nah, taburannya sudah siap. Aku bisa memasukkan donatnya ke sana. Oh, ternyata jadi sangat keren. Aku tahu. Sepertinya aku harus menggorengnya di atas sana. Tapi aku tidak akan pakai wajan. Dengan ini sudah cukup. Oh ya, semuanya akan jadi lebih seru. Jen, kamu banyak banget tingkah. Nah, hidangannya sudah siap. Siapa yang akan memenangkan babak ini? Donat nenek atau donat gula si kaki? Atau mungkin suguhan keju dari kakak Jen? Wow, aku seneng banget. Wow, donat pink yang cantik. Oh, dan rasanya sangat lezat. Mereka punya topping stroberi favoritku. Dan yang ini terlihat biasa aja. Dan rasanya juga biasa. Aku tidak terkesan. Wow, donat ini menarik.
Aku harus mencobanya. Oh, ini keju. Itu melar dan meleleh di mulut. Sangat lezat. Tapi mana yang harus aku pilih? Aku jadi bingung. Apa ya? Ah, itu dia. Donat strawberry yang menang. Aku tahu, Chef Emma siap melayani. Dan sekarang aku ingin makan salad. Salad apa? Caesar, itu salad paling terkenal. Baiklah, aku bisa memotong. Sekarang aku akan memotong semuanya jadi potongan-potongan kecil. Berhenti bertingkah seperti itu. Kamu harus hati-hati di dapur, apalagi dengan pisau di tanganmu. Sayuran harus dipotong dengan hati-hati dan ditata dengan indah di atas piring. Ayam empuk, juicy dan enak, itu juga harus dipotong dan ditambahkan ke sayuran. Oh, cantiknya. Aku tidak akan mengatakan itu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu salad yang indah. Dan untuk ini aku akan mengiring banyak sayuran ke blender. Lalu aku akan menambahkan air ke dalamnya. Itu jadi bubur hijau. Itu bukan bubur, Jen, tapi masakan mewah. Campuran yang dihasilkan harus segera didinginkan untuk membuat agar-agar dan ditaruh di piring. Kita harus membuat tampilan yang indah di atas piring. Oh, wow, itu keren juga. Ya, kamu mau? Sekarang aku bisa menambahkan sayuran ke piring dan potong filet ayamnya. Tapi itu belum semuanya. Sebotol kecil minyak akan menambahkan kecantikan. Oh, siapa yang mau merusak piringku? Kamu tidak bisa merusak hidangan dengan keju. Iya, Nenek. Oh, tapi bagaimana denganku? Aku tidak punya waktu untuk memotong sayuran. Jen, kamu main-main lagi? Oh, ini mengerikan. Itu terlihat seperti gunung sisa makanan. Hidangan itu tidak akan menang. Aku harus cari ide. Aku tahu, sekarang aku akan membuat salad seperti itu. Dan kamu tidak perlu memotong apapun. Cukup pecah jadi potongan-potongan kecil dan tambahkan mata jelly dan marshmallow. Aku ingin menambahkan lebih banyak permen karet dan selesai. Oh. Indah dan lezat hidangan yang dibuat peserta kita. Tapi apakah dia akan menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Aku akan mulai dengan ini. Wow, jelly hijau. Lucunya, biarkan aku mencobanya. Tidak, aku tidak suka salad ini. Dan salad ini terlihat biasa aja. Salad sederhana dan rasanya biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Wow, keren abis. Ini salad jelly. Kombinasi yang sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih dia sebagai pemenang. Ya, kamu menang. Hore, akhirnya aku menang. Tos dulu. Gloria, jangan tunda. Aku mau makan telur orak-arik. Apa ada yang lebih susah? Nenek akan segera membuatnya. Nah, kita tuangkan minyak dan panaskan wajannya. Nenek, beri aku satu juga. Sesuatu tidak mengalir. Kenapa cuma sedikit minyak yang keluar? Kocok botolnya lebih keras. Sepertinya aku memecahkannya. Jen, Nenek sudah bilang. Sekarang aku bisa memasak. Nah, sekarang kita masukkan telurnya. Wah, aku juga bisa. Aduh, bagaimana ini? Aku sangat ceroboh. Tidak ada lagi memasak telur seperti itu. Itulah yang akan aku lakukan. Pertama, aku akan memanaskan krimnya, lalu menambahkan kulit jeruk ke dalamnya. Dan satu bahan rahasia. Dengan bantuannya, hidangan akan jadi sama seperti di restoran terbaik. Dan sekarang aku akan menggiling buah persik dan menambahkan zat khusus makan molekuler ini ke dalamnya. Nah, saatnya untuk membuat keajaiban kuliner. Dan kita bisa menggoreng telurnya. Wow, aku melihat itu di YouTube. Jen, hati-hati. Oh, telurku semuanya terbakar. Oh, ini mimpi buruk. Nah, tapi Gloria tidak akan kelaparan. Telur Nenek terlihat menggugah selera. Ya, Jen, kamu tidak punya peluang di babak ini. Akankah Gloria menyukai masakanmu? Ayo kita cari tahu sekarang. Mulai dari mana ya? Aku mau nyobain ini. Tidak buruk. Dan apa ini? Aku tidak mau mencobanya. Hey, you! Wah, telur yang tidak biasa. Dia manis. Astaga, ini sangat lezat. Aku menyukainya. Aku memilih dia. Yes, aku tahu itu. Nenek, santai dulu. Aku mau makan sandwich. Tentu saja, sayangku. Selamat mencoba. Kamu tidak akan bisa menang di babak ini. Sandwich itu mudah. Aku selalu makan roti bakar Nutella.
Hanya kali ini aku akan membuat sesuatu yang lebih enak. Aku akan menambahkan lebih banyak topping. Favoritku adalah marshmallow, coklat stroberi, dan selai asam manis. Oh, betapa lezatnya itu. Tapi sandwich ini kehilangan sesuatu yang lain. Oh ya, jel manis dan permen asam. Itu ide yang brilian. Iya, tapi menurutku lebih baik tetap pada resep tradisional. Mustard, daging, keju, selada, gabungkan semuanya. Sekarang kamu bisa menggoreng sandwich hingga renyah di kedua sisinya. Tidak, Nenek. Roti harus digoreng dulu. Dan tambahkan isiannya. Lagi pula seharusnya itu tidak perlu panas. Dan kelezatan utama adalah dari siputnya. Apa? Siput? Itu bau. Aromanya luar biasa, seperti di Paris. Sekarang aku bisa meletakkannya di atas piring dan selanjutnya tambah makanan laut. Oh, luar biasa. Dan terakhir tambahkan keju biru. Nenek jadi sakit. Ini adalah mahakarya kuliner. Aku pasti akan menang sekarang. Semua sempurna. Aku juga akan dapat sandwich yang enak. Aduh, coklatnya meleleh. Tapi aku tahu apa yang bisa dilakukan. Aku bisa mengambil semangkuk air dan menuangkan lebih banyak es ke dalamnya. Sekarang aku bisa menggambar pola dengan coklat. Itu akan mengeras dalam bentuk apapun. Aku melihat trik ini di TikTok. Anak pintar. Semua sudah siap. Peserta yang sangat berbeda dan sandwich yang berbeda. Apa yang akan Gloria pilih? Ayo cari tahu sekarang. Wow, betapa manisnya hati ini. Sandwich ini sangat luar biasa. Tapi rasanya tidak enak. Itu siput. Siapa yang berpikir memasukkan siput ke dalam makanan itu enak? Sandwich ini sangat cantik. Sati coklatnya luar biasa. Enak banget. Aku suka sandwich manis. Sandwich ini terlihat biasa aja. Dan rasanya sangat lezat. Dia yang terbaik dari semuanya. Aku memilih ini sebagai pemenang. Oh ya, itu bikinan nenek. Wah, ada banyak banget makanan. Dan itu bagus. Aku yakin dengan bantuan mereka kalian bisa bikin pasta yang enak. Oh ya, itu patut dicoba. Aku ingin tahu harus mulai dari mana. Aku mungkin akan makan spaghetti. Aku pikir mereka harus dimasukkan ke dalam air. Itu saja, aku ahli dalam hal itu. Mari kita coba yang lain. Itu dia. Aku butuh cara yang berbeda. Aku akan lanjut dan mematahkan spaghetti jadi 2. Jen yang malang, kamu konyol banget. Seharusnya lebih memperhatikanku. Mari kita taruh spagettinya di dalam sana. Lalu kita menunggu sebentar. Kita tunggu sampai spagettinya mendidih dan dia akan masuk sendirinya. Jangan mengajari seorang gadis, Nenek. Dia harus mengambil contoh dari para profesional. Aku akan memasak mie buatan sendiri. Jauh lebih enak daripada yang dibeli di toko. Untuk ini aku butuh tepung premium, telur, dan sedikit garam. Nah, adonan sudah siap. Aku ingin mengecatnya dengan warna hitam. Untuk ini aku pakai tinta sotong dan semuanya akan aman. Hanya butuh beberapa tetes. Nah, sekarang aku akan pakai sarung tangan agar tanganku tidak kotor dan mencampur adonan dengan benar. Nah, ini dia mahakarya nyata. Okay. Biarkan adonan beristirahat sedikit di bawah sana. Aku tidak yakin kamu punya cukup waktu untuk menyiapkan hidangan ini. Aku punya segalanya di bawah kendali. Saatnya menggulung adonan. Ini adalah pekerjaan yang paling sulit, tapi aku bisa melakukannya. Dan sekarang aku mengambil pisau khusus untuk memotong adonan jadi potongan kecil. Lihat betapa lembutnya itu. Aku yakin hidanganku akan sangat lezat. Taburkan adonan dengan tepung. Nah, itu saja. Kamu bisa merebusnya. Aku membuangnya ke dalam air mendidih, aduk, dan tunggu. Yang penting jangan biarkan pasta saling menempel. Bisa diletakkan di atas piring. Nah, sekarang aku akan menyiapkan balutannya. Menurutku, makanan laut paling cocok dengan pasta ini. Aku akan menggoreng gurita kecil dan menaruhnya di atasnya seperti itu. Terlihat sedikit aneh. Kamu tidak mengerti masakan. Aku akan menambahkan sausnya, dan itu saja. Nah, kamu bisa mencobanya. Bobby pasti menyukainya. Menurutku, anakku akan lebih suka saus tomat. Jen, apa yang kamu lakukan? Coba keluarkan spaghetti dari panci. Sama sekali tidak terlihat seperti pasta, lebih seperti kasserole pasta. Aku pikir lebih baik membuangnya.
Aku tahu, aku akan mengambil mie yang sudah jadi. Bobby pasti menyukainya. Aku akan membukanya dan menambahkan bumbu dan menuangkan air mendidih. Inilah kenapa aku suka memasak. Itu terlihat menyedihkan. Dan menurutku enak banget. Wow, ada banyak makanan. Mataku terbuka lebar. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Yang ini terlihat aneh. Aku tidak akan mencobanya. Nah, tapi aku suka pasta dengan saus tomat. Aku suka saus ini. Oh ya, ini luar biasa enak. Nah, mie. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Aku selalu menyukainya. Kenapa ini pedas banget? Sepertinya seseorang berlebihan dengan cabainya. Tapi itu keren, jadi aku memilih mie ini sebagai pemenangnya. Apa yang kamu inginkan sekarang, anakku? Nah, buatkan aku keripik. Apapun yang kamu katakan, sayang. Aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan kentang. Pertama, kamu harus membersihkannya. Dan sekarang potong setipis mungkin. Tuang lebih banyak minyak ke dalam wajan. Dan itu akan menghasilkan kerak renyah yang sangat lezat. Nah, kita nyalakan kompornya dengan kekuatan penuh dan mengirim kentang ke dalam wajan. Sepertinya tidak ada yang susah. Makasih, Nenek. Aku akan mencoba lagi. Aku ambil kentang dan mengupasnya. Sepertinya aku melakukan sesuatu yang salah. Aneh, kenapa aku punya potongan kecil yang tersisa? Baiklah, aku akan potong-potong. Ini luar biasa. Nah, sekarang tuangkan minyak ke dalam wajan dan aku menyalakan kompor, meletakkan kentang ke dalam sana. Tidak, Jen, jangan lakukan itu. Aduh, panasnya. Aku kena minyak. Itu harus dilakukan dengan hati-hati. Keluarkan dari percikan. Memasak jelas bukan untukmu. Ayolah, kamu akan melihat itu pasti jadi bagus. Jen, kamu membuatku teralihkan dan aku hampir lupa tentang hidanganku. Aku akan memasak sesuatu yang istimewa. Keripik ini tidak akan terbuat dari kentang seperti milikmu, tapi dari tortilla. Berkat ini mereka akan lebih renyah dan enak. Aku mengirimkan irisan kue ke dalam minyak panas. Lihat, mereka mengembang. Inilah yang dibutuhkan. Itu saja, kamu bisa mengambilnya. 1 lawan 1 seperti nachos asli. Hanya rempah-rempah yang kurang. Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Pertama, kamu harus menyajikan hidangan. Aku menyebarkan potongan panggang di atas si piring hitam. Lihat betapa estetis tampilannya. Alih-alih rempah-rempah, aku akan mengambil keju. Ini akan jadi lebih enak. Wah, sangat menggugah selera. Sangat sulit untuk menolak untuk tidak mencobanya. Aku akan menambah beberapa sayuran untuk dekorasi. Nah, hampir lupa. Masih butuh air jeruk nipis. Ini memunculkan rasanya. Lihat bagaimana sempurna yang aku dapatkan. Aku akan menaruhnya di atas piring. Wow, aku tidak akan menolak hidangan seperti itu. Tapi kentangku tidak terlihat bagus. Apa aku beneran harus membuang semuanya lagi? Berhenti, aku punya ide. Kamu harus menambahkan bumbu. Mereka akan menyembunyikan semua kekurangannya. Nah, ayo kita masukkan kentang ke dalam mangkuk dan menaburkannya dengan murah hati ke atasnya. Wah, terlihat bagus. Wah, ini sangat menyenangkan. Bisa diletakkan di atas piring dan semuanya jadi sempurna. Aku lihat kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Selamat makan, Bobby. Coba segera. Oke, aku akan mulai dengan ini. Ada banyak bumbu. Aku tidak suka. Kentang ini terlihat lebih manis. Wah, apa yang aku lihat? Apa ini nachos? Wow, aku pasti tidak mengharapkan ini. Apa itu saus keju? Aku menyukainya. Hidangan di tengah adalah yang terbaik. Makasih, anakku.